Di balik gurun pasir yang terbentang luas dan pegunungan terjal yang menculang, terukir sebuah kisah dalam debu dan keringat para penjelajah. Ini adalah kisah tentang sebuah jalur yang tak hanya menghubungkan dua ujung dunia, tetapi juga menyatukan peradaban, mengubah peta politik dan melahirkan ide-ide baru yang membentuk dunia kita hari ini. Inilah kisah Jalur Sutra, sebuah legenda yang membentang ribuan kilometer dan abadi dalam sejarah. Sejatinya, jalur ini bukan lahir dari hasrat berdagang, melainkan dari kepentingan politik dan keamanan. Pada abad kedua sebelum Masehi, dinasti Han yang dipimpin oleh Kaisar Wu menghadapi ancaman besar dari suku Xiongnu di utara. Maka pada 138 sebelum Masehi, sang kaisar pun mengutus seorang pejabat bernama Zhang Qian untuk mencari aliansi militer dengan bangsa Yuezhi di Asia Tengah. Namun perjalanan Zhang Qian berubah menjadi penemuan besar. Ia tidak hanya membuka jalur diplomatik, tetapi juga menemukan budaya, teknologi, dan sumber daya baru yang belum pernah dikenal Tiongkok sebelumnya. Salah satu penemuan paling mengesankan adalah kuda-kuda dari Dayuan yang lebih besar, kuat, dan jauh lebih cepat daripada kuda-kuda lokal. Setelah mengetahui penemuan pejabatnya tersebut, Kaisar Wu yang terpesona segera memerintahkan pembelian kuda-kuda itu. Dan dalam waktu singkat, berkat kuda baru tersebut, dinasti Han mampu mengatasi ancaman dari Xiongnu. Terpukau oleh keberhasilan perjalanan Zhang Qian dan kerjasama yang berhasil dibentuk, Kaisar Wu mengambil langkah lebih jauh. Pada 130 sebelum Masehi, ia secara resmi membuka sebuah rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia luar. Dengan itu, maka lahirlah Jalur Sutra, sebuah jaringan rute darat yang nantinya membentang sepanjang lebih dari 4.000 km, menjadikan Tiongkok sebagai pusat perdagangan dunia kuno. Meskipun dinasti Han-lah yang mempopulerkan Jalur Sutra, ide perdagangan antar peradaban bukanlah hal baru. Sekitar 300 tahun sebelumnya, Raja Darius Agung dari Persia telah membangun jalan kerajaan sepanjang 2.000 km lebih dari Sungai Tigris ke Laut Egea. Titik-titik pemberhentian di sepanjang jalan memungkinkan barang dan pesan dikirimkan hanya dalam 1/10 waktu yang dibutuhkan oleh satu orang penjelajah. Rute inilah yang kelak menjadi inspirasi penting bagi terbentuknya Jalur Sutra. Tidak hanya itu, invasi Alexander Agung ke wilayah Persia dan Asia Tengah turut membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ide, serta memunculkan mimpi untuk menjembatani dunia timur dan barat. Lebih jauh ke belakang, bukti arkeologis menunjukkan bahwa perdagangan sutra telah terjadi bahkan sejak milenium kedua sebelum Masehi. Potongan kain sutra asal Tiongkok yang ditemukan di makam Mesir sekitar tahun 1070 sebelum Masehi mengindikasikan bahwa perdagangan lintas Eurasia sudah terjadi bahkan sebelum Jalur Sutra dibuka secara resmi. Dimulai dari kota-kota besar seperti Chang'an, rute Jalur Sutra mengarah ke barat, melintasi wilayah sekitar Sungai Kuning, kemudian memasuki koridor Gansu. Di Dunhuang, Jalur Sutra bercabang menjadi dua rute utama untuk melewati gurun Taklamakan yang berbahaya atau juga dikenal sebagai cekungan Tarim. Seluruh rute ini akhirnya bermuara di wilayah Asia Tengah sebelum melanjutkan ke berbagai arah, ke India melalui rute selatan, ke Persia dan akhirnya ke kawasan Laut Mediterania hingga mencapai Eropa. Disebut Jalur Sutra karena sutra yang kala itu diproduksi di Tiongkok merupakan salah satu komoditas utama yang diperdagangkan di sepanjang rute tersebut. Sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra ini menjadi barang yang sangat diminati di Kekaisaran Romawi dan di daerah barat lainnya. Meskipun demikian, nama ini sebenarnya tidak digunakan pada masanya. Istilah ini baru diciptakan pada abad ke-19 oleh seorang ahli geografi Jerman bernama Ferdinand von Richthofen. Meskipun menjadi simbol, sutra bukanlah satu-satunya barang berharga yang melintasi jalur legendaris ini. Dari timur, kafilah membawa teh, pewarna, rempah-rempah, porselen, kertas, mesiu, hingga obat-obatan. Dua di antaranya, kertas dan mesiu, kelak mengubah wajah dunia barat. Mesiu merevolusi cara berperang di Eropa, sementara kertas menjadi fondasi peradaban tulis-menulis mereka. Sebaliknya, dunia barat juga turut mempengaruhi timur. Pedagang dari barat pun juga membawa kekayaan mereka seperti kaca, tekstil, bulu binatang, buah-buahan, madu, hewan hidup, permadani, perlengkapan berkuda hingga senjata. Selain memfasilitasi pertukaran barang dari timur ke barat dan sebaliknya, secara bersamaan jalur ini juga mengalirkan ide, pengetahuan dan cara hidup dari satu peradaban ke peradaban lainnya.
Agama, filsafat, bahkan ideologi pun menempuh perjalanan ribuan kilometer, menembus padang pasir dan pegunungan dan akhirnya berakar di tanah baru. Masa kejayaan jalur sutra tercapai pada masa dinasti Tang. Di bawah kekuasaan Tang, Tiongkok membuka diri terhadap dunia luar dan menaklukkan suku-suku Turkik yang menguasai Xinjiang, sehingga jalur perdagangan ini aman dari gangguan perampok dan konflik lokal. Perdagangan pun berkembang pesat, menghubungkan Tiongkok dengan dunia Islam di barat, bahkan dengan Kekaisaran Bizantium. Di tengah arus pertukaran barang yang tak hentinya mengalir, ada satu kelompok pedagang yang memainkan peran vital, yaitu bangsa Sogdian. Selama lebih dari 1000 tahun, merekalah perantara utama yang menghubungkan timur dan barat, menguasai bahasa, jalur, dan rahasia dagang yang membuat mereka tidak tergantikan. Berabad-abad kemudian, kejayaan jalur sutra kembali memuncak pada masa dinasti Yuan ketika kekuasaan Mongol membentang dari Tiongkok hingga ke Eropa Timur. Dengan satu kekaisaran raksasa yang memayungi hampir seluruh rute, keamanan perjalanan pun terjamin seperti tak pernah terjadi sebelumnya. Di masa inilah muncul sosok Marco Polo, penjelajah asal Venesia dengan petualangannya yang legendaris. Berbeda dengan kebanyakan para pedagang yang hanya menempuh sebagian rute, lalu menyerahkan barangnya kepada pedagang berikutnya, Marco Polo waktu itu untuk pertama kalinya berhasil melintasi jalur sutra dari ujung barat ke ujung timur. Ia melakukan perjalanan selama lebih dari 3 tahun dari Italia menuju Tiongkok dengan tujuan mencapai istana Kubilai Khan. Selama 24 tahun ia menjelajahi Asia, menyaksikan kebesaran dunia timur, dan kelak menuliskan kisah-kisah luar biasa dalam buku The Travel of Marco Polo, sebuah jendela yang membuka rasa ingin tahu Eropa terhadap dunia timur. Sayangnya, selain menyebarkan barang dan budaya, jalur ini juga mempunyai andil dalam menyebarkan wabah mematikan. Banyak sejarawan percaya bahwa jalur sutra juga menjadi jalur penyebaran wabah hitam atau Black Death yang menghancurkan Eropa pada abad ke-14. Kejayaan jalur sutra tidaklah bertahan selamanya. Setelah runtuhnya Kekaisaran Mongol, stabilitas yang selama ini melindungi para pedagang pun ikut hilang. Kawasan Asia Tengah yang sebelumnya terhubung secara erat oleh sistem kekuasaan Mongol menjadi terpecah dan dipenuhi konflik lokal, membuat perjalanan menjadi berisiko tinggi bagi para pedagang. Situasi semakin memburuk pada abad ke-15 ketika Kekaisaran Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dengan menguasai jalur perdagangan utama antara timur dan barat, Ottoman menerapkan kontrol ketat dan memberlakukan pajak tinggi terhadap para pedagang Eropa. Meskipun tidak secara resmi menutup jalur sutra, kebijakan ini membuat perdagangan darat menjadi semakin mahal dan sulit diakses. Akibatnya, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari rute alternatif ke Asia dengan menggunakan rute laut yang pada saat itu mulai dianggap lebih efisien dibandingkan jalur darat. Perjalanan maritim juga memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah yang jauh lebih besar dengan biaya dan risiko yang lebih rendah. Meski rute laut tak lepas dari bahaya seperti badai atau bajak laut, jalur ini tetap dianggap lebih cepat, lebih murah, dan relatif lebih aman dibandingkan ribuan kilometer perjalanan darat yang terjal, mahal, dan rawan perampokan. Selain itu, kemajuan teknologi pelayaran di Eropa pun turut mendorong transformasi ini. Penggunaan kompas, peta navigasi yang lebih akurat, dan pengembangan kapal jenis karavel yang dirancang khusus untuk pelayaran jarak jauh di laut terbuka membuka jalan bagi era pelayaran lintas samudera. Gabungan dari berbagai faktor ini yang akhirnya memicu lahirnya sebuah era baru dalam sejarah dunia, yaitu era penjelajahan. Inilah tonggak awal dominasi bangsa Eropa di jalur perdagangan global. Pada saat yang sama, dinasti Ming di timur mulai menerapkan kebijakan isolasionis. Mereka menghentikan pelayaran besar seperti yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan menutup diri dari hubungan dagang dengan dunia luar, termasuk dengan barat yang kala itu justru sedang berkembang pesat. Perpaduan dari berbagai faktor ini, runtuhnya Mongol, dominasi jalur dagang oleh Ottoman dan kebijakan tertutup Ming mengakibatkan jalur sutra secara perlahan kehilangan peran strategisnya. Lebih lagi, seiring dengan terbukanya jalan laut yang lebih efisien, pamor jalur sutra pun meredup dan akhirnya hanya tersisa sebagai kisah kejayaan yang tertulis di halaman-halaman sejarah. Singkatnya, jalur sutra bukan sekedar jalan, melainkan jantung yang memompa kehidupan ke seluruh benua di masanya. Meskipun debu waktu telah menutup sebagian besar rutenya, warisan jalur sutra tetap hidup hingga saat ini.
Ia mengajarkan kita bahwa di balik setiap perjalanan ada pertukaran, bukan hanya barang, tetapi juga cara pandang, keyakinan, dan impian. Ia juga membuka pintu komunikasi antar peradaban, menjadi sarana pertukaran bahasa, agama, ide, dan sayangnya juga penyakit.